Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tools-tools apa yang saya gunakan dalam mengembangkan atau membangun website yang saya buat. Pada tutorial-tutorial saya dari membangun display atau tampilan pertama hingga pada sekarang. Oke, simak. Mari saya ajak teman-teman untuk melihatnya. Pertama, saya menggunakan aplikasi Dreamweaver. Di sini tempat saya untuk memasukkan basis datanya. Saya mengatur kode-kodenya di sini. Dan ini adalah begitu banyak script di dalam teman-teman. Yang pastinya saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap 4. Bootstrap 4 adalah Bootstrap versi terbaru saat ini. Nah teman-teman, uh, pada saat saya membuat website pertama kali, apa yang terlintas di pikiran saya itu sebenarnya sederhana. Karena saya mendapatkan studi kasus yaitu sekolah, untuk bagian isi-isinya di dalam sini, ini saya belum buat sebagus mungkin karena ada beberapa hal yang ingin saya coding lagi, ada beberapa coding tambahan. Setelah itu saya membuat tampilan depannya. Isinya seperti ini. Oke, saya ingin menjelaskan di sini kenapa gambarnya setengah. Ini bukan setengah karena salah coding, tapi ini saya menggunakan container. Di kelas container. Container itu dia membuat gambar uh, sedikit ke tengah, yaitu di mana samping-sampingnya itu dia kasih kosong agar terlihat seperti kurus teman-teman. Ya istilahnya seperti itu. Saya lebih senangnya seperti ini karena dengan seperti ini kayak menarik saya untuk ya keren saja teman-teman. Nah setelah itu di sini ini adalah bodinya, bodinya, bodinya ini saya kasih warna biru. Setelah itu di dalam sini saya kasih warna putih kontainernya. Di dalam kontainer itu saya kasih warna putih. Sebenarnya bisa teman-teman ubah gambar, background image, atau background color itu terserah. Intinya dari teman-teman sendiri. Kreatif sekreatif teman-teman. Setelah itu ini gambar di dalam ini sebenarnya ini carousel. Carousel yang dimana saya panggil melalui folder image, yang dimana folder image itu saya isi gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar ini saya cari di internet. Uh, untuk ukurannya saya pakai ukuran yang besar dan agar gambarnya itu tidak pecah. Setelah itu teman-teman, saya menggunakan carousel, di bawahnya saya menggunakan navbar. Nah di navbar ini saya menggunakan gambar image atau logo. Ini sebenarnya logo teman-teman. Dengan saya cari gambarnya karena di sini saya mendapatkan studi kasus sekolah, yaitu saya harus mencari lambang sekolah yang di situ ada Tutwuri Handayani. Oke, setelah itu saya sudah masukkan gambarnya, sama gambarnya saya taruh di folder kerja saya, yaitu folder gambar. Setelah itu saya taruh namanya dot. Ini sebenarnya gambar PNG teman-teman. Latar belakangnya tidak ada, hanya gambar ini kosong saja. Setelah itu ini tulisan ini saya pakai uh, style style font family seperti ini teman-teman. Nah ini font family di mana sini saya pakai Vivaldi. Vivaldi itu adalah jenis tulisan. Jadi teman-teman bisa mencarinya referensinya itu di Word. Jadi teman-teman bisa cari itu di situ. Itu ada banyak sekali referensi apa tulisan-tulisan yang bagus. Nah setelah itu saya coba login terlebih dahulu. Oke teman-teman, pada form login ini saya menggunakan modal. Modalnya ini saya apa pada headernya atau bagian kepalanya itu saya pakai gambar, dan footernya itu di bawahnya itu juga saya pakai gambar. Nah di dalam sini saya pakai form control, terus require agar dia itu wajib diisi teman-teman. Kalau tidak
nanti dia akan muncul login tanda merah. Tunggu saya login dahulu. Oke, teman-teman sahabat, sebelum saya login saya ingin menjelaskan pada di sini ini saya kasih hanya tampilan admin saja. Sebenarnya ada tampilan indeks, tetapi indeksnya itu sama teman-teman. Tidak berbeda jauh dengan admin, karena di sini admin tools admin ini lebih banyak daripada indeks. Jadi saya pakai contoh indeks admin. Setelah ini baru saya pakai indeks agar teman-teman dapat melihatnya. Oke teman-teman, saya menggunakan logika di mana ketika saya login maka akan muncul tampilan atau tools-tools yang lain. Bisa saja itu download PDF atau ubah karena saya sebagai admin. Maka dari itu saya login terlebih dahulu. Emailnya, password, kita klik login. Ini buttonnya teman-teman. Jaringan. Oke teman-teman, maaf ada sedikit kendala pada jaringannya tadi. Nah teman-teman, di sini ada muncul beranda, detail jadwal, data ruang, data kegiatan, data master di situ. Ada data petugas, data guru, data siswa atau siswi, data orang tua, data mata pelajaran, data jadwal, data kelas. Di sebelahnya ada cetak laporan. Nah, cetak laporan ini bisa saja ketika petugas atau dari sekolah ingin meminta data dari petugas. Nah, data dari petugas ini dan petugas ini saya perankan dia sebagai seorang admin. Nah, data petugas ini teman-teman, seperti saya ini adalah seorang admin dalam kelas, dalam sekolah, dalam sistem informasi di sekolah. Nah, ketika kepala sekolah ingin meminta data saya untuk keperluan apa, bisa nih download dari sini. Tetapi saya sebagai admin yang bisa mendownload ini. Orang lain kalau misalnya user atau pengguna biasa, dia hanya sebatas uh, data guru. Data guru pun itu hanya sebatas nama dan juga uh, dia sarjana atau tidak. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, teman-teman, di sini tapi saya akan jelaskan satu-satu. Di sini hampir sama. Ini saya pakai script modal. Ini atasnya header, di mana di sini saya pakai tanda cari. Terus di sini ada tombol ubah dan tombol hapus. Ini ada tombol tambah. Nah, ini teman-teman, ini itu modal lagi. Nah, pembuatan modal ini jangan ada di belakang modal tersebut, karena kalau tidak dia tidak akan tampil karena modal tersebut ada di belakang. Jadi pembuatan itu juga harus teliti. Data ruang hampir sama semuanya. Ini semuanya ini saya gunakan modal, script modal agar ketika saya tekan maka akan muncul. Nah, data kegiatan belum diisi. Ini saya menggunakan alert. Setelah itu di sini ini markup yang dimana teksnya itu berjalan, teman-teman. Nah, data master, ada data petugas, ini sama teman-teman yang saya bilang tadi. Cetak laporan, ini saya menggunakan PDF. Data kegiatan, laporan data kegiatan keseluruhan. Kita lihat, ini tombol button. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan karena yang pastinya teman-teman pasti tahu. Oh, minta maaf teman-teman, jaringan di sini agak sedikit
tidak bagus. Nah, ini tampilannya. Nah, ini masih kosong. Kosong dikarenakan belum ada data kegiatan di sini, teman-teman. Jadi, kembali kita harus mengisinya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Di sini saya menggunakan drop down di mana di dalam drop down ini ada banyak uh, yang saya tampung di dalamnya. Data-data, komunikasi, dan oh ya teman-teman, sebelum itu yang tadi untuk login ada masukkan username dan password, itu namanya form, teman-teman. Jadi uh, di situ saya lupa jelaskan tadi, itu adalah form. Oke, di gambar sini ini thumbnail, image thumbnail, yaitu dimana berbedanya thumbnail dengan rounded dan rounded cycle itu beda sekali, dimana thumbnail ini pada pinggiran-pinggiran gambar ini ada seperti garis-garis putih, teman-teman. Tujuannya untuk merapikan. Jadi seperti itu. Kalau ini saya pakai iframe yang dimana saya ambil dari akun YouTube milik orang yang berkaitan dengan SMP Negeri 16. Nah, di bawah sini merupakan ada sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Gmail, dan Telegram. Itu merupakan akun-akun sosial media yang berkaitan. Yang pastinya saya di sini saya menggunakan link yang dimana linknya itu atau tanda pagarnya itu saya ganti dengan link yang sosial media. Terus nah oke teman-teman, untuk tabelnya itu salah saya lihat, coba tes. Nah untuk ini teman-teman, sebenarnya ini merupakan tabel, teman-teman. Setelah itu sebenarnya yang saya pakai di dalam ini tidak terlalu banyak sih, teman-teman. Tergantung kebutuhan dari teman-teman saja untuk mempercantik. Sebenarnya website saya ini belum menjadi sempurna karena ada begitu banyak yang ingin saya rubah di dalamnya, karena ini merupakan tugas pemrograman mobile web yang dimana saya harus mengejar materi. Jadi saya buatnya itu tidak terlalu bagus, cuman pada saat nanti saya rubahnya itu di bagian bawah sini, teman-teman. Isinya di bawah sini ini yang saya rubah. Saya sudah punya ide untuk merubahnya, tetapi ini yang paling inti, teman-teman. Dan di atasnya ini yang paling inti, karena kalau tidak ada, kalau ini tidak dibuatkan dengan cara baik-baik, maka website itu tidak bisa dikatakan website kalau tulisnya itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan begitu. Makanya sebelum kita membuat suatu website, kita harus punya imajinasi, oh website ini kalau kita dapat studi kasus yang sekolah ataupun yang lain, itu teman-teman harus berpikir bahwa oh ya website yang saya ini saya harus buatnya itu gayanya seperti apa. Nah di situ teman-teman. Ini sama, jadi saya masukkan iframe dari peta di mana saya ambil dari Google Maps. Nah, nah ini dia. Tinggal teman-teman lihat saja. Oke, apa lagi ya saya ingin jelaskan. Coba kita buka ini dulu. Nah seperti ini namanya icon. Icon ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya. Yang dimana script icon ini bukan hanya kita taruh script iconnya saja, tetapi
ada yang datanya yang dibawa sini teman-teman. Nah ini dia, ini teman-teman, ini merupakan script dari icon. Nah kita harus ambil dari icon baru kita pastikan di bawah sini. Nah setelah itu baru jadi. Nah pada pembuatan websitenya saya ini, saya tidak menaruh itu, maka ikonnya itu tidak muncul teman-teman. Nah di sini ini ada tombol ubah, ID-nya ini tidak bisa diubah karena menyesuaikan, jadwal itu menyesuaikan. Jadi kalau cetak laporan yang sudah saya bilang tadi, cetak data mata pelajaran secara keseluruhan. Jaringan, minta maaf teman-teman. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman. Seperti ini saya menggunakan script create PDF pada website saya. Oke, saya rasa untuk apa indeks admin punya sudah saya jelaskan. Saatnya saya akan mencoba panggil yang indeks yang biasa user. Oke. Oke teman-teman, kita langsung jalankan saja karena saya tidak akan menjelaskan skripnya. Skripnya terlalu panjang. Oke teman-teman, ini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk indeksnya ini saya buat agak berbeda. Ada agak berbeda dengan yang admin punya. Sebenarnya untuk yang admin punya saya belum sesuaikan dengan yang ini. Sebenarnya ini yang saya akan pakai, saya akan edit baik-baik. Setelah itu saya copy isi bodinya di dalam indeks admin punya supaya sama. Oke, saya akan jelaskan. Di atas sama pakai carousel, di sini nav, di sini icon, ini drop down, ini login siswa. Nah, registrasi ini sebelum kita login, kita harus registrasi terlebih dahulu, teman-teman. Fungsinya itu apa? Ketika mahasiswa, nah ini dia. Ketika dia menulis namanya, alamat, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan kita lihat paling bawah ada password. Nah, di sini teman-teman kita lihat di login terlebih dahulu, login siswa. Nah, login siswa di sini yang saya buat masukkan username. Username ini adalah namanya dan password itu adalah password yang dia buat pada saat dia login pertama kali. Setidaknya dia harus ingat passwordnya agar ketika dia login itu bisa mudah, teman-teman. Nah, oke. Sekian dari yang beta omong tadi. Sebenarnya teman-teman bisa tangkap
kalau siswa ingin login dalam website ini, kalau dia tidak mau login ya dia hanya sebatas baca deskripsinya dan lihat, dan saya rasa tidak berbeda jauh. Kalau dia ingin masuk untuk mengetahui di dalamnya itu, maka dia registrasi, dia pendaftaran. Contoh, nama di sini saya pakai Cici, alamat Weba, jenis kelaminnya itu saya pilih perempuan, tempat lahirnya itu Kupang. Salah. Ulang, namanya itu Cici, alamat Weba, jenis kelamin perempuan, Kupang. Itu 4, bulannya itu April, tahunnya itu 98. Tanggal. Oke, setelah itu golongan darahnya golongan darah B, agamanya Kristen, passwordnya itu DJ123. Di sini saya tidak menggunakan password yang di dalamnya itu password, supaya teman-teman bisa, atau orang yang ingin login bisa melihat kata sandinya. Saya pilih simpan. Oke, setelah itu kita login. Oh ya, pada saat nanti kita login, contoh jikalau nama saya itu Cici, ketika saya login menggunakan akun Cici, maka di sini hai akan muncul hai, selamat datang Cici. Cici 123. Nah, seperti ini teman-teman. Hai, selamat datang Cici. Maka sini akan muncul logout. Di sini ada, nah ini saya menggunakan thumbnails, dan di sini saya menggunakan button, di mana button ini ketika saya pilih baca, maka link yang saya taruh di dalam button ini akan menuju, ketika saya menekan baca artikel, akan menunjukkan ke link yang dimana sesuai deskripsinya, tahun ini siswa SMP 16 akan ikut ujian gedung SD Impres Weba 2 akan direhab. Nah, seperti itu. Kalau di sini ini lihat peta ya teman-teman. Di sini petanya. Kalau di sini baca artikel, coba kita baca artikel. Nah, maka di sini akan mencari itu. Berita yang sudah linknya saya taruh di linknya di sini. Ini saya rubah di sini teman-teman. Oh iya, saya bukan. Oke, setelah masuk ini beritanya, tinggal teman-teman baca. Kita pilih kembali. Nah, teman-teman, ini gimana? Ini saya buat dalam bentuk button. Button ini juga button. Ini lihat peta. Kalau ini iframe. Oke, teman-teman. Jadi untuk sementara website yang saya buat itu berupa skripnya itu tidak terlalu, atau tampilannya itu tidak terlalu yang mewah, karena ini masih proses pembuatan, atau bisa dibilang saya masih merehab website saya sehingga website saya nanti kelihatannya baik. Di sini hanya sebagai pengenalan saja. Kita, karena tadi di sini sudah login, maka sudah kita di admin, kita diregistrasi. Nah, sabar ya, kita harus refresh terlebih dahulu.
Kita ke form registrasi. Nah, sudah muncul cici. Ini tadi yang saya salah. Ini kita sebagai admin kita bisa hapus. Oke, sudah dihapus. Ada muncul. Ini kita sebagai admin kita bisa lihat. Data baru kita bisa tambah. Dan seperti itulah. Kita coba data siswa. Coba data siswa keseluruhan. Nah, seperti ini. Kalau ini saya pakai G itu istilah seperti apa ya? G itu yang paling terbaru lah. G tampilkan nama yang paling terbaru atau nama yang baru daftar begitu teman-teman. Jadi seperti ini. Saya pakai tipenya itu ada dua, ada ascending atau descending. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa penjelasan saya untuk website sederhana saya seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya bisa teman-teman mencari referensi di internet untuk melihat script-script pendukung yang lainnya teman-teman. Jadi untuk sementara saya atau proses website saya ini masih dibilang jauh dari kata sempurna karena proses website saya ini saya ingin mengembangkan sedikit demi sedikit karena dilihat waktunya yang saya mengikut atau saya mengejar ketertinggalan. Jadi website saya ini dibilang sangat sederhana sekali, tetapi pada saat nanti materinya habis saya akan membuat website ini. Saya menggunakan script CSS untuk menambahkan atau untuk menambahkan sosial media di sampingnya, yang dari mana atau yang di mana sosial media yang di bawah sini dia akan ditampilkan di sebelah. Bisa SMS admin atau menanyakan lewat itu. Karena pada form registrasi atau pengaduan di sini, ini nanti saya hilangkan. Di sini juga pengaduan ini saya akan hilangkan, saya akan masukkan sosial media untuk di mana pengaduan itu bisa diadukan di sosial media tersebut. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan script-script apa yang saya pakai, tools-tools apa yang saya pakai dalam membangun website sederhana ini. Kurang lebihnya bisa teman-teman mencari referensi di internet. Dan sekian dari tutorial saya kali ini dan sampai jumpa.